Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Tuhan Yesus adalah perantara Allah dengan manusia. Tuhan Yesus adalah perantara Allah dengan manusia. Dialah juru selamat kita. Allah berulang kali dengan berbagai-bagai cara berbicara kepada nenek moyang kita melalui penglihatan dan mimpi-mimpi, melalui malaikat-malaikat, melalui nabi-nabi. Pada zaman akhir, Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan Yesus Kristus. Masihkah kita meragukan dan mempertanyakan bahwa Yesus Kristus adalah perantara antara Allah dan manusia? Masihkah kita mempertanyakan bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat umat manusia? Manusia yang penuh dengan dosa? Dalam Ibrani saudara pasal 1 ayat 1 sampai 4 kita akan belajar 8 kebenaran yang membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah perantara antara Allah dan manusia. Dia adalah juru selamat manusia yang berdosa, saudara. Yang pertama, Yesus Kristus ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Ibrani 1 ayat 1 sampai 2 berkata, setelah pada zaman dahulu Allah berulang-ulang kali dengan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi Yesus Kristus ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Yesus Kristus adalah ahli waris yang sah. Inilah alasan mengapa Yesus Kristus lebih tinggi dari para nabi-nabi dan juga dari segala sesuatu. Yesus Kristus memiliki semua warisan yang Allah miliki. Segala kuasa di sorga dan di bumi, kuasa memegang penghakiman atas seluruh manusia, menjadi Tuhan atas orang mati dan orang hidup. Yesus Kristus saudara berkuasa, seluruh kuasa dan kekayaan, hikmat, kekuatan, penghormatan dan kemuliaan, dan berhak saudara untuk Dialah, karena Dialah yang empunya segala-galanya. Wahyu 5 ayat 12 firman Tuhan berkata, katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian, saudara. Dan yang kedua, Yesus Kristus Allah telah menjadikan alam semesta. Ibrani 1 ayat 2b berkata, oleh Dialah Allah telah menjadikan alam semesta. Hal ini juga yang menunjukkan alasan lain mengapa Yesus Kristus lebih tinggi daripada nabi-nabi dan segala sesuatu. Kata alam semesta dalam bahasa aslinya ditulis dengan aionas, artinya zaman atau masa. Ini maksudnya adalah seluruh alam semesta yang menyangkut unsur ruang dan waktu. Sudah merupakan ciptaan Allah melalui siapa? Anaknya Yesus Kristus. Dan di dalam Kolose 1 ayat 16 dan 17 firman Tuhan berkata, karena di dalam Dialah, di dalam Yesus Kristus telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan ada yang ada di bumi, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Haleluya, saudara. Dan dalam Ibrani 1 ayat 3 sampai 4 firman Tuhan berkata, ada kebenaran yang ketiga, saudara, sampai yang ke-8 yang membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah perantara antara Allah dan manusia, saudara. Dia adalah juru selamat umat manusia yang berdosa. Ibrani 1 ayat 3 dan 4 firman Tuhan berkata, ia adalah cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kuasa.
Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Jadi kebenaran yang ketiga, Yesus Kristus adalah cahaya kemuliaan Allah. Cahaya, saudara, apaugasma, mempunyai penekanan cahaya atau sinar gemerlap yang keluar atau memancar karena di dalamnya memang ada sumber cahaya gemerlapan. Kisah Rasul 22 ayat 11 berkata, dan karena aku tidak dapat melihat oleh karena cahaya yang menyilaukan itu. Ini pengalaman Paulus, saudara. Maka kawan-kawan seperjalananku memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsyik, kata Paulus. Dalam kaitannya dengan Yesus Kristus, dalam ayat ini kita dapat melihat Yesus Kristus memantulkan cahaya kemuliaan Allah, saudara, karena dia adalah sumber cahaya kemuliaan itu sendiri. Dia adalah Yesus Kristus. Dan yang keempat, Yesus Kristus adalah gambar wujud Allah. Gambar wujud terjemahannya adalah karaktes, hypostaseos. Yesus adalah sama dengan Allah, saudara. Karena wujud Allah itu adalah roh dan tidak dapat dilihat, maka untuk dapat melihatnya harus melihat gambarnya, yaitu Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 8 berkata, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi siapakah yang ingin melihat Allah? Lihatlah Yesus yang terlihat dalam firman Tuhan, saudara. Dan yang kelima, Yesus menopang segala sesuatu. Tidak ada seorang pun yang dapat memegang alam semesta secara keseluruhannya, tetapi Yesus Kristus, saudara, dapat melakukannya. Kata menopang, peron, artinya membawa atau mengangkat terus. Yesus Kristus telah membawa segala sesuatu yang ada untuk satu tujuan kekal sesuai dengan rencana Allah. Dan yang keenam, saudara, Yesus Kristus telah mengadakan penyucian dosa. Inilah perbedaan yang sangat nyata antara Yesus dengan nabi-nabi. Nabi-nabi harus disucikan bahkan dari dosa-dosa mereka. Dan Yesus Kristuslah yang dapat menyucikan para nabi dari dosa sesuai dengan iman mereka. Bila mereka percaya kepada Yesus Kristus, saudara, Mesias, para nabi itu akan diselamatkan. Ketujuh, Yesus Kristus duduk di sebelah kanan yang maha besar. Setelah mengadakan penyucian dosa, Yesus mengambil kedudukan yang penuh dengan kuasa, yaitu di sebelah kanan Allah. Kedudukan ini bukan tempat Yesus beristirahat, bukan, saudara, tapi merupakan kedudukan di mana dia melayani umat manusia yang percaya kepadanya. Sebagai apa? Sebagai imam besar. Ibrani 4 ayat 14 berkata, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang kepada iman kita. Yang kedua, menjadi juru syafaat dan pengantara kita, saudara. Ibrani 7 ayat 25 berkata, karena ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Dan yang kedelapan, yang terakhir, saudara, kedudukan Yesus Kristus di sebelah kanan Allah yang maha besar merupakan tempat yang tertinggi, tempat yang paling tinggi, lebih tinggi dari malaikat-malaikat, saudara. Sebanyak 13 kali dalam kitab Ibrani ditegaskan ini, saudara, bahwa Yesus lebih tinggi dari malaikat segala sesuatu karena dia adalah Tuhan juru selamat orang berdosa. Jadi inilah, saudara, 8 kebenaran dari Ibrani 1 ayat 1 sampai 4 yang membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah perantara Allah dan manusia. Dia adalah juru selamat umat manusia yang berdosa. Yesus sudah ditetapkan sebagai yang berhak untuk menerima segala sesuatu. Yesus Kristus, saudara, adalah Allah yang telah menjadikan alam semesta. Yesus Kristus adalah cahaya kemuliaan Allah. Yesus Kristus adalah gambar wujud Allah. Yesus Kristus menopang segala sesuatu. Yesus Kristus telah mengadakan penyucian dosa. Dia juga duduk di sebelah kanan Allah yang maha besar. Yesus Kristus, saudara, adalah yang maha besar, merupakan tempat tertinggi. Yohanes 14 ayat 6 berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena itu, saudara, kalau saudara belum percaya kepada Tuhan Yesus, percayalah. Karena dialah jawaban atas setiap persoalan kita. Dia adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Mesias, juru selamat yang kita butuhkan, yang dicari oleh semua manusia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan.
Dari Ibrani 1 ayat 1 sampai 4 kami belajar bahwa engkau terbukti. Ada 8 kebenaran yang membuktikan bahwa engkau adalah Allah Juru Selamat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, silakan klik like, subscribe, bunyikan lonceng, bagikan kepada banyak orang. Yesus Kristus adalah Juru Selamat kita. Amin. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.